Hai guys, Bitcoin mengalami koreksi yang cukup signifikan dari kemarin. Kira-kira apakah ini adalah awal mula dari koreksi yang besar atau kita bisa melihat adanya continuation, yaitu kenaikan harga lagi untuk kedepannya. Kita akan lihat untuk prediksi harga Bitcoin selanjutnya. Akan ada analisa USDT dominance, kemudian ETH Bitcoin, Real Bitcoin dominance, dan juga beberapa berita mengenai sell-off ini. Ada berita SEC dengan ETF dan upgrade Denchun Ethereum. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya, di mana kemarin itu close dengan merah, di mana kalau kita lihat 2 hari lalu itu bisa close dengan hijau, dan ini semacam membentuk double tweezers pattern. Ukuran daripada candle ini itu mirip tetapi lebih besar untuk yang merahnya untuk top ya teman-teman. Dan sekarang kita berada di top, kita berada di atas. Candle warna merah ini sedikit lebih tebal dibandingkan dengan candle warna hijau. Kemudian hari ini terjadi sell-off yang cukup signifikan tersebut. Jadi ada potensi kalau ini sudah top itu di harga 73.800-an. Kalau kita lihat dari indikator yang lain, RSI, leading indicator RSI itu ada bearish divergence, dan leading indicator itu adalah semacam pertanda awal kalau ada potensi untuk koreksi bisa terjadi. Tetapi tidak menjamin kalau itu akan terjadi ya teman-teman. Kemudian kita gabungkan dengan MACD, di mana hari ini itu terjadi bearish crossover yang ada di sini ya teman-teman. Kita akan lihat untuk close hari ini apakah akan fix terjadi crossover ini. Kita akan lihat besok pagi. Selain itu, kita juga melihat ketika Bitcoin melakukan new all-time high-nya itu kira-kira bagaimana perilakunya. Nah, ketika dia mencapai new all-time high itu di atas harga 69.000 ya teman-teman. Dia sempat bertahan di atas daerah ini selama beberapa hari. Kemudian hari ini turun di bawah all-time high-nya tersebut. Dan dulu ini pernah terjadi ya teman-teman, akan saya tunjukkan yaitu di tahun 2017, di mana saya sudah pernah menunjukkan ini sebelumnya. Di Maret 2017 itu Bitcoin mencapai new all-time high-nya itu di atas harga 1240. Kita akan lihat untuk daerah ini, lihat saja ada 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 hari Bitcoin itu berada di atas all-time high yang sebelumnya, kemudian terjadilah sell-off yang kencang seperti ini. Ini juga berpotensi bisa terjadi untuk harga Bitcoin sekarang ini. Nah, berapa besar koreksi di saat itu, kita akan ukur dari topnya itu di sini, kemudian kita akan abaikan wick yang ada di tengah, kita ukur sampai ke bottomnya, itu ada minus 31%. Tidak ada kepastian kalau Bitcoin akan melakukan koreksi 31% lagi seperti di masa lalu, tetapi dari sejarah, contohnya seperti di tahun 2017, Bitcoin melakukan koreksi 20%, 30% itu cukup sering ya teman-teman. Nah, kalau misalnya seandainya koreksi ini terjadi, misalnya kita koreksi 30% dari topnya itu di harga 73.700-an, koreksi 30% itu akan membawa harga Bitcoin itu ke harga 50 ribuan dan tepat juga berada di daerah support ini ya teman-teman. Ini bukan bilang kalau Bitcoin akan ke daerah tersebut, tetapi ada potensi ini untuk bisa terjadi ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita melihat di time frame yang lebih kecilnya lagi, ini di time frame 1 jam, kita bisa melihat adanya pola head and shoulders ini, di mana ini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya, kemudian ini adalah yang right shoulder-nya ya teman-teman. Ini cukup cepat di right shoulder-nya. Neckline-nya itu ada di 68.582 di garis warna biru ini. Dan itu tadi di sekitar jam 2 itu melakukan retest dan turun dari situ ya teman-teman. Selanjutnya bagaimana, apakah Bitcoin masih bisa melanjutkan pergerakan ke bawahnya lagi sampai kepada target daripada head and shoulders ini. Kalau target standarnya itu adalah, kita lihat itu di sekitar 63.400-an ya teman-teman. Jadi sekitar 63.400-an. Kita harus melihat apa pola yang akan terbentuk nantinya, itu kira-kira apakah polanya itu korektif seperti ini. Kalau misalnya korektif, maka ada berpotensi untuk bisa pergerakan impulsif lagi ke bawah. Tetapi kalau misalnya dia berhasil untuk melewati neckline ini 68.583, maka ini adalah awal yang baik, awal yang bullish untuk harga Bitcoin. Berpotensi itu membuat inverse head and shoulder seperti ini juga. Kalau misalnya bisa menembus, maka bisa balik dan bahkan mencapai new all-time high-nya lagi ya teman-teman. Jadi garis warna biru ini adalah semacam
garis yang cukup penting untuk kondisi Bitcoin sekarang ini. Tetapi untuk sekarang posisinya adalah ini lebih bearish karena kita baru saja breakdown dan kita juga baru saja retest itu di jam 2-an tadi. Kemudian kita melihat untuk USDT dominance seperti yang saya sebutkan di video-video sebelumnya, di mana kita harus memantau USDT dominance ini karena rupanya dari harga sendiri dia respect terhadap garis support ini ya teman-teman. Dan garis support ini adalah garis support yaitu bottom USDT dominance ketika Bitcoin itu mencapai new all time high-nya itu di tahun 2021 dan 2021 akhir. Dan sekali lagi kita kena di sini akan bisa ada kenaikan dulu untuk USDT dominance, artinya Bitcoin dan kawan-kawan itu kemungkinan akan melakukan koreksi terlebih dahulu. Tentu saja ini membutuhkan waktu yang tidak cepat, tidak bisa terjadi hanya satu hari saja. Kita lihat dari masa lalu saja, itu bisa membutuhkan waktu berhari-hari sampai dia benar-benar fix akan berbalik arah seperti ini ya teman-teman. Jadi masih bisa naik turun seperti ini, kemudian baru ketika benar-benar fix, nanti arahnya itu bisa berbalik. Sementara itu, untuk ETH Bitcoin, yaitu salah satu indikator apakah alt season bisa terjadi atau tidak, ini dia sekarang masih mengalami penurunan, tetapi sudah dekat dengan daerah support ya teman-teman, dan sudah menyentuh daerah supportnya tersebut di sini. Kalau misalnya breakdown, maka nanti area supportnya itu ya seperti di sini, kemudian ada juga di sini ya teman-teman. Jadi level per level. Dan menurut saya setelah koreksi ini selesai, maka harga altcoin itu bisa lebih outperform Bitcoin karena secara alt per BTC itu rata-rata itu berada di kondisi yang cukup rendah ya, kecuali koin-koin seperti AI dan meme. Jadi nanti akan bisa gantian untuk koin-koin layer 2, koin-koin gaming, metaverse, dan bahkan ke koin-koin RWA juga. Logikanya sih begitu, jadi tidak mungkin ke AI lagi karena mungkin kemarin itu sudah nge-hype, sudah tinggi banget kenaikannya, pasti akan ada gilirannya kepada koin-koin kategori yang lain. Kalau kita melihat real Bitcoin dominance, ini masih membentuk pola triangle ini untuk real Bitcoin dominance termasuk ETH. Bagaimana dengan non-ETH, ini dia masih melakukan konsolidasi, jadi belum ada pergerakan yang cepat ke bawah untuk altcoin yang mendukung altcoin untuk naik ya, jadi belum ada pergerakan yang besar tersebut. Dan ketika Bitcoin itu melakukan koreksi ini, itu muncul berita di mana Grayscale itu memindahkan sebesar $400 juta Bitcoin itu ke custody mereka yaitu di Coinbase ya. Ini tentu saja kemungkinan besar akan dijual. Real selling pressure, pasti harga Bitcoin itu bisa turun karena ada banyak sekali Bitcoin yang dijual di sini. Kemudian ada data di mana PPI-nya itu naik 0,6% dari bulan lalu. Ini adalah indikator inflasi yang cukup penting dan ini menunjukkan kenaikan daripada inflasi dibandingkan bulan Februari, sehingga ini adalah salah satu penyebab juga penurunan harga aset digital dan saham ya teman-teman. Kemudian ada juga muncul berita di mana para senator itu menekan Gensler untuk tidak menyetujui ETF kripto lagi. Ini menunjukkan kalau senat-senat ini itu tidak terlalu suka dengan produk-produk kripto ya teman-teman. Dan aplikasi-aplikasi ETF sekarang itu tentu saja bukan yang Bitcoin karena sudah disetujui rata-rata kemarin itu. Tapi yang sekarang itu adalah aplikasi ETF untuk Ether. Dan pas juga dengan event di mana upgrade Denchun itu baru saja terjadi di tanggal 13 Maret kemarin. Jadi mungkin ini bisa menjadi yang namanya sell the news event. Upgrade Denchun ini itu membuat transaksi di jaringan layer 2 Ethereum itu menjadi lebih murah sehingga orang-orang bisa lebih mengadopsi menggunakan dApps yang ada di jaringan Ethereum dan layer 2. Sehingga ini juga memperkuat kalau narasi layer 2 nantinya itu pasti bisa mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan koin-koin AI atau meme. Cronje mengenai Phantom, yaitu project crypto buatannya. Phantom ini itu hari ini fee-nya itu di bawah $0,01. 1 tahun lalu di bawah $0,01 juga. 2 tahun lalu juga sama. Dan sama juga di bawah $0,01 sejak tahun 2019. Senang sekali bisa melihat yang lain itu mulai mengejar ketinggalannya. Tetapi ketika Sony itu akan launching, maka ini akan memperbesar jarak tersebut sebesar 100 kali. Jadi ini adalah upgrade untuk Phantom selanjutnya yang dilakukan oleh Andre Cronje. Tentu saja bisa menjadi katalis harga untuk koin Phantom ya teman-teman.
Di video-video berikutnya juga saya akan mencoba untuk membuat video altcoin requestan teman-teman, analisa harganya dan analisa fundamental singkatnya yang berpotensi bisa naik untuk kedepannya ya teman-teman setelah koreksi ini selesai ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa request untuk altcoin apa yang mau saya analisa, dan sampai di sini untuk video kali ini. Teman-teman bisa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya, dan nantikan video saya selanjutnya.